Saat ini tim Inspirasi Syariah akan menayangkan program baru, yaitu Jejak Langkah Dakwah di Banten. Pada episode pertama Jejak Langkah Dakwah ini, kami dan tim Inspirasi Syariah akan membahas tema tentang keberadaan titik nol. Kami akan menuju ke Pantai Anyer, tepatnya di titik nol, dan tim akan menemui seorang tokoh masyarakat di sana, yaitu Ustadz Syaihu. Apa saja yang nanti akan dibahas dan apa yang akan diungkap, mari kita bersama-sama menuju ke Pantai Anyer. Dari tim At-Tafkir atau Syariah ingin ngobrol-ngobrol tentang kilometer, mudah-mudahan bisa ada waktu. Iya, insya Allah supaya lebih nyaman dan rileks kita ngobrol di tempat yang Boleh. sudah kita siapkan di sana. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inspirasi Syariah Ribon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim kru Inspirasi sudah berada di lokasi titik nol. Di belakang saya terdapat mercusuar yang nanti akan kita bahas mengenai titik nol ini, bagaimana sejarahnya, kemudian latar belakang dibuatnya titik nol dan Jalan Anyar Panaukan, kemudian apa saja yang kemudian memberikan ketertarikan Barat pada saat itu penjajah untuk mendatangi wilayah ini, terutama di Anyer. Baik pemirsa Inspirasi Syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang akan kita bahas tentang titik nol. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah barakallah. Beliau adalah Ustadz Syaihu, penduduk asli tentunya dari wilayah Anyer ini. Kita akan bahas tentang masalah titik nol nih Ustaz ya. Kira-kira bagaimana sekarang mungkin sudah banyak orang yang tahunya titik nol tempat dibangunnya Jalan Anyar Panaukan. Tapi tentu di balik itu banyak sekali sejarah yang belum diketahui oleh umat muslim, terutama bagaimana sejarahnya titik nol ini dibangun. Kemudian bagaimana jalan itu kemudian dibangun, apa yang melatar belakangi dibangunnya titik nol terutama jalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang cerah ya. Iya. Kita tepat juga di titik nol di mercusuar Kampung Bojong, Cikoneng. Perlu diketahui sebetulnya titik mercusuar ini di wilayah Anyer dulu itu sebelum mercusuar yang dibangun tahun 1885 itu sebelumnya sudah ada mercusuar gitu. Mercusuar ini lebih sederhana, dibangun dari bangunan batu bata dan semen saja. Kemudian terjadi Krakatau meletus, ya. Itu di tahun 1883, maka bangunan yang menjadi mercusuar itu hancur, tinggal ada beberapa puing yang ada di sekitar kita ini. Itu adalah titik awalnya. Lalu Belanda dengan William III itu membangun ulang mercusuar yang terbangun dari besi-besi yang kokoh, sampai sekarang masih terlihat dan masih aman dan nyaman gitu. Nah, perlu dari tingkat dibangunnya mercusuar di wilayah Anyer tentu akan flashback ke belakang. Ya. Flashback ke belakang bahwa wilayah Anyer adalah wilayah sebuah perjalanan kapal dan tempat transaksi, ada kapal-kapal besar di wilayah Anyer, ada pelabuhan besar di Anyer. Nah, sehingga ada namanya mercusuar. Ini adalah sebagai navigasi kelautan. Nah, navigasi kelautan karena di wilayah Anyer ada pelabuhan besar, pelabuhan ekonomi yang sangat besar di wilayah Anyer. Ini menjadi titik awalnya dibangun mercusuar. Nah, kita flashback ke belakang sekarang bahwa
Anyar dahulu itu sebagai daerah pelabuhan yang menjadi pelabuhan transaksi bahan-bahan atau hasil alam bumi. Iya. Nah, jadi wilayah Banten di bagian selatan sampai dengan Anyar itu semua hasil buminya di bawah pelabuhan Anyar. Dari Labuan. Dari Labuan, dari Cinangka, Pasauran, Anyar, Mancak, semuanya ini hasil-hasil buminya di bawah ke wilayah Anyar kan gitu. Dan ini tentu dari adanya hasil bumi yang begitu melimpah, Banten itu dahulu adalah daerah pertanian yang subur makmur, gemah ripah loh jenawi kata orang kita sekarang kan gitu ya. Nah, apa yang terjadi, kemakmuran itu yang di Banten yang dikejar oleh negara-negara luar datang ke Banten adalah memang rempah-rempah dari hasil bumi. Lada, kopi, kemudian palawija, ya semua hasil bumi itu. Dan di sini adalah pelabuhannya di wilayah Banten bagian Anyar pelabuhannya. Nah ini tidak terbongkar, tidak terasakan bahwa Banten dahulu adalah daerah yang makmur di bawah kekuasaan siapa? Kekhilafahan, di bawah naungan Islam. Kehidupannya makmur, subhanallah. Kemakmurannya itu dilihat oleh negara Belanda sebagai negara penjajah, ingin merebut, ingin mendapatkan hasil bumi yang begitu makmur. Nah, kemakmuran ini adalah menjadi incaran dari negara-negara penjajahan untuk mengambil hasil bumi yang ada di wilayah Banten ini. Nah, ala kulli hal Banten di Anyar ini ada yang namanya pelabuhan dulu di sana. Itu namanya Pelabuhan Berok. Terbukti di sana ada kampung gudang areng, gudang kopi. Kalau berbicara bahasa gudang-gudang, berarti di situ adalah tempat pelabuhan besar. Bukan hanya kecil-kecil. Penampungan dari mana-mana dibuat di tampung-tampung yang hasil buminya ditampung kemudian dibawa ataupun ada interaksi perdagangan. Siapa yang berdagang, siapa yang membeli? Tidak saja Belanda, ada Cina, kemungkinan ada juga dari Gujarat Arab gitu. Nah, datang untuk apa? Untuk meraih penghasilan hasil bumi yang ada di wilayah Banten ini. Nah, inilah sebuah yang tidak pernah dibuka, bahwa Banten di Anyar ini begitu besar tentang masalah hasil pertanian yang begitu makmur, ya gitu. Nah, jadi gini, kalau tadi ada pelabuhan Berok ya, Berok, kemudian juga ada gudang-gudang. Apakah dulu memang berbicara tentang titik nol, kemudian berbicara tentang pelabuhan, tentu mungkin dulu orang-orang menggunakan armadanya armada laut, ya. Artinya untuk mengirim, untuk membeli dan sebagainya. Sedangkan jalan darat juga masih belum ada tentunya. Betul. Nah, dibangunnya titik nol ini juga sebagai salah satu sarana. Nah, apa yang melatar belakangi dibangunnya jalan, kemudian ditandai dengan prasasti titik nol? Apakah memang untuk memudahkan transportasi hasil bumi, atau memang ada hal yang kemudian pada saat itu kita akhirnya dikuasai oleh Belanda ya? Dikuasai oleh Belanda, dan kita mungkin hanya berdagang, kemudian juga ada yang membeli sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dibangunnya jalan ini sehingga dari Anyar sampai Panarukan itu juga kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Orang-orang yang kemudian juga kerja paksa. Betul. Ya, kemudian juga banyak hal yang mungkin masyarakat sekarang tidak tahu kenapa itu harus dibangun. Apa sih yang ada hal apa yang kemudian jalan itu harus dibangun? Ya, betul. Dahulu adalah sebagai sarana transportasi yang keren, bahasa keren ya,
itu adalah laut. Laut. Ya. Laut itu daerah transaksi untuk perjalanan jauh, Ya, ya. gitu tuh. Yang dahulu hanya menggunakan peralatan dayung dan angin, kan gitu tuh. Secara ininya. Nah, kita bicara masih di titik nol. Bahwa kalau mercusuar itu dibangun oleh William, jalan dibangun oleh Daedalus. Iya. Daedalus melihat hasil bumi yang begitu banyak di wilayah Banten bagian Anyar, hasil bumi wilayah sekitar Anyar. Nah, ini semuanya kan di dalam kresidenan Cilegon dahulu dalam kekuasaannya. Nah, itu menginspirasi untuk membuat jalan akses untuk membawa hasil bumi langsung lewat transportasi lewat darat. Itu betul sekali. Nah, inilah sehingga Daedalus dengan jiwa seorang penjajah, jiwa yang tidak menguasai kan gitu tuh. Bukan untuk mensejahterakan, tapi memang untuk menguasai. Mereka paksa rakyat Indonesia wilayah Banten ini untuk membangun jalan sampai dari Anyar sampai ke Penarukan. Nah, ini tentu menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh anak-anak bangsa, oleh kaum muslimin. Ini adalah sejarah yang dipaksanya rakyat Indonesia untuk membangun jalan sebagai akses kepuasannya dia. Nah, tidak untuk berbentuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk pada prinsip awal adalah sebagai untuk mendapatkan kepuasan cepatnya hasil bumi, transportasi dia dikeruk, harta kekayaan negara dikeruk sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya untuk dibawa ke negaranya. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah menarik tentunya bagaimana ketika kita mengupas tentang sejarah berdirinya titik nol, dibangunnya jalan, dan juga apa tujuan dibangunnya jalan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga menyebarkan ke informasi tayangan ini ke saudara-saudara kita, sahabat kita, sehingga ada hal yang positif, ada hal yang kemudian bisa kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz tadi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita tentang titik nol ini. Tadi Ustadz mengatakan ketika itu Banten dalam kondisi yang banyak sekali berlimpah hasil kekayaan bumi. Kemudian juga ada interaksi perdagangan, ada pelabuhan dan sebagainya. Kemudian juga siapa saja sih yang kemudian berperan di situ? Dan wilayah mana saja yang kemudian pada saat itu kekuasaannya dikuasai oleh siapa gitu, sehingga rakyat juga apakah memang merasakan kesejahteraan itu atau memang hanya sekadar berjual beli saja. Nah, kira-kira gitu. Baik, kita ketahui bahwa kekuasaan Kesultanan Banten itu mulai terbangun dari tahun 1600-an, 700 dan 800-an ini. Tentu di sini kita jangan lupakan bahwa Banten pada saat itu adalah wilayah perdagangan. Kalau Banten di Karangantu itu daerah perdagangan, hasil pertukaran barang datangnya dari luar negeri, dari laut, entah itu dari Cina, entah itu dari Belanda, entah itu dari Jazirah Arab. Itu semuanya pertukaran perdagangan ya. Namanya dagang itu namanya pertukaran. Ada interaksi. Nah, setelah ketahui bahwa ini hubungan perdagangan sudah normal, sudah baik, ya gitu tuh. Kesultanan Banten juga punya hubungan baik dengan Lampung, dengan wilayah Lampung. Seberang. Banten dahulu masih tidak terlalu jauh dengan Lampung itu sebelum Krakatau meletus itu masih namanya selat ya. Selat itu tidak seperti laut bebas, jadi masih dekat gitu tuh. Hubungannya begitu erat sekali antara Raden Dara Putih
di Lampung dengan Sultan Maulana Hasanuddin itu punya hubungan yang baik. Dan itu diketahui bahwa penghasilan dari wilayah Banten antara interaksi yang berdekatan wilayah Anyar dengan Lampung itu dekat sebagai, dan transportasi itu sudah diketahui bahwa di Banten adalah ada hasil bumi yang melimpah dan makmur, kondisinya kemakmuran, maka dibuatlah pelabuhan di wilayah Anyar. Tentu si pedagang yang dulu berada di wilayah Banten lama atau di Karangantu itu melihat potensi ada hasil bumi yang melimpah di wilayah Anyar, berdatangan tuh. Karena memang ada pelabuhan, dibuat pelabuhan kan gitu tuh. Dan inilah terjadi sebuah beberapa negara datang ke wilayah Anyar. Ada di sini, apa buktinya dari Cina datang? Ada. Dulu pemakaman Cina tua di Anyar juga. Ada pemakaman Belanda tua juga di wilayah Anyar. Nah, ini terbukti bahwa dahulu mereka sampai meninggal di Anyar kan gitu tuh. Ada makam di sana, berarti ada kehidupan yang lama. Orang Cina, orang Belanda, dan tentunya orang-orang yang dari negara-negara lain pun berdatangan. Nah, ini kehidupan wilayah pesisir di wilayah Anyar. Nah, mereka tidak saja berdagang, tapi sampai bertempat tinggal di wilayah. Itu makam itu sendiri ada di wilayah Anyar? Ada di daerah mana itu? Itu di wilayah Anyar itu di daerah Kubar. Itu daerah Kubar itu daerah pemakaman Belanda dan Cina. Nah, dia posisinya di daerah pegunungan, agak di atas. Itu biasa orang Belanda dan Cina mencari pemakaman orang dulu di wilayah agak sedikit di atas gitu. Dan itu adalah sebagai bentuk bahwa kehidupan dahulu orang-orang Cina dan orang Belanda hidup lama di wilayah Banten, di wilayah Anyar ini. Nah, dari kehidupan ini kan tentu ada interaksi kehidupan antara orang Cina dengan orang pribumi. Ada interaksi orang Belanda dengan orang pribumi. Betul. Ada interaksi orang mungkin dari Gujarat juga datang berinteraksi. Dan tentunya Sultan yang punya hubungan baik dengan Pangeran Raden Daraputih di Lampung, beliau itu dengan kebaikannya saling mengirimkan pasukan, saling mengirimkan utusan. Nah, salah satu di antara diutus cucu dari Raden Daraputih itu adalah Minak Sangaji. Kalau sekarang disebut beliau punya gelar Damar Murub. Beliau itu. Ini beliau tidak saja seorang keturunan Raden di Lampung, tapi beliau juga seorang ulama. Mengajar, mendidik umat agar supaya teguh terhadap kekokohan akidahnya. Nah, akidah ini adalah sebagai dasar orang pesisir itu adalah sebagai sarana transaksi ibadah yang sangat kuat. Daerah pesisir ini memang daerah yang cepat sekali mendapatkan informasi keagamaan gitu tuh. Karena memang ada interaksi cepat gitu tuh. Nah, ini cepat sekali dan itulah Pangeran Minak Sangaji menjadi ulama di antaranya di Banten. Kemudian ada Ki Sepuh. Jadi dulu itu ada orang yang disepuhkan di daerah pelabuhan itu, dan beliau adalah salah satu juga guru ngaji. Jadi kalau jangan samakan guru ngaji orang dulu dengan orang sekarang. Itu Ki Sepuh itu dari mana itu? Di Ki Sepuh orang Anyar. Orang Anyar sampai asli. Disebut dengan sepuh. Nama aslinya memang kita banyak yang tidak banyak mengenal nama beliau itu, tapi orang tua-tua kita dahulu memanggil Ki Sepuh. Jadi lakop karena memang sudah sepuh. Jadi lakopnya yang lebih masyhur daripada namanya kan gitu tuh. Nah, Ki Sepuh itu. Nah, beliau adalah sebagai benteng-benteng yang ada kehidupan di daerah pelabuhan. Memang kehidupan pelabuhan itu daerah yang ramai, yang kalau tidak didasari dengan akidah yang kuat, maka ini akan rentan.
gitu tuh. Karena memang Belanda itu penjajah, kalau seandainya datang tidak saja sebagai orang pedagang atau pengambil rempah-rempah saja, ada yang namanya jajahan tentang akidah juga. Apa ya bahasa Geslau apa itu tuh? Kita lupa itu. 3 tujuan gospel, kemudian apa glory. itu? Glory, Yeah. kemudian Ya, gold, gospel, and glory. God, gospel dan glory. Gold itu emas ya, gospel itu ya itulah seperti itu, bahwa tidak saja semacam harta kekayaan yang diambil, tapi sampai kepada akidah, penjajahan akidah. Maka tentu sebagai orang-orang yang berada di bawah Kesultanan Banten, itu kan riskan. Sultan merasa riskan, dan maka beliau minta bantuan kepada Raden Daraputih untuk menguatkan akidah umat di pelabuhan itu, yaitu Adipati. Beliau diberikan jabatan oleh Sultan Adipati Minaksangaji. Jadi beliau itu diberi jabatan oleh Sultan. Jadi kehidupan seorang adipati di Anyar gitu tuh. Dan itu adalah seorang adipati, seorang yang dahulu bukan mentang-mentang begini sebagai seorang pejabat negarawan gitu tuh. Tapi dahulu seorang pejabat itu seorang ulama juga. Gitu. Menguatkan umat tidak saja sebagai mengurusi negara, tapi bagaimana menguatkan akidah umat. Nah inilah Banten tetap diberikan oleh Sultanan itu agar supaya Banten tetap terjaga akidahnya oleh para ulama-ulama. Jadi baik ulama yang ada dari wilayah Banten seperti Ki Sepuh, kemudian ada Ki Tulaksaka. Nah itu adalah penjaga-penjaga ulama yang ada di wilayah Anyar. Karena ini adalah dulu kehidupan yang ramai Anyar itu dahulunya. Jadi subhanallah, dengan adanya para ulama yang menjaga itu, ya alhamdulillah sampai saat ini wilayah Anyar masih bisa terjaga akidahnya dan masih mempertahankan akidah Islam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak kemudian kita menggali tentang bagaimana sejarah. Ternyata ada jejak dakwah di balik interaksi, transaksi ekonomi, ya, kemudian juga ada hasil bumi dan sebagainya, datangnya Belanda. Tapi bagaimana kemudian juga dikuatkan dengan akidah Islam itu tadi, dijaga dengan akidah Islam itu tadi, sehingga masyarakat di kita di Anyar terutama pada saat itu masih mempertahankan akidah Islamnya. Nah, bagaimana kemudian pada saat itu para sultan tentunya, kemudian juga para adipati dan sebagainya, mungkin pada saat itu sudah Islam, ya, masyarakat penduduk di wilayah Anyar mayoritas mungkin sudah Muslim, ya katakannya. Nah, dakwah apa saja sih yang kemudian di samping tadi menjaga akidah umat, ya, apakah memang juga menjaga dari serangan-serangan akidah luar? Ya, nah, ya seperti itu. Betul. Dahulu di tahun kejayaan Kesultanan Banten itu kan semuanya berada di bawah naungan kekhilafahan Utsmani gitu. Jadi tidak lepas dari sebuah kehidupan Banten dengan kekhilafahan Utsmaniyah kan gitu tuh. Dan sebagai seorang yang diamanahi oleh khalifah di Turki, sultan ya sebagai pemimpin punya riayatul ummah, punya harus mengurusi umat, tidak saja kehidupan umat itu tidak saja sebagai ekonominya, tapi akidahnya juga kan gitu tuh. Sehingga apa yang terjadi ya, maka ulama-ulama terdahulu gitu tuh dikirim di mana wilayah-wilayah yang hidupnya lebih rentan gitu tuh. Maka sultan mengirim dengan ulama-ulama yang punyai kapabilitas yang memadai gitu tuh. Nah, ini subhanallah di Anyar dulu juga dibangun di Masjid Tua. Masjid Tuanya sekarang di Gang Masjid. Sampai
disebutnya Gang Masjid. Karena di situ dulu ada masjid yang tua namanya Masjid Nurul Iman. Di pasar, daerah pasar. Di daerah pantai. Oh, pantai. Dekat pelabuhan itu. Oh, pelabuhan yang Di pelabuhan itu ada namanya Masjid Nurul Iman yang sekarang sudah dipugar menjadi ya kondisi yang karena sudah terlalu lama. Nah, itu Masjid Nurul Iman sudah dibongkar. Itu adalah peninggalan di masa-masa orang tua-tua kita dahulu. Nah, sebelum masjid yang besar sekarang di Anyar itu semuanya di sini. Di situ adalah sebagai tempat peribadatan yang dekat sekali dengan pelabuhan. Nah, kemudian Belanda itu berhidup, bertempat tinggal di sekitar itu juga. Masyarakat juga di sekitar itu. Ya, itu jadi kehidupan pantai itu subhanallah ramai karena memang daerah pelabuhan. Jadi bayangkan kalau sudah pusat perekonomian dan kehidupan, nah ini kehidupan yang sangat kuat sekali, gitu tuh. Dan para ulama-ulama terdahulu tidak merasa punya merasa ini harus dijaga akidah, jangan sampai umat ini lengah dengan adanya orang-orang Cina, orang-orang Belanda yang datang karena kondisi pada waktu saat itu memang Belanda sedang menduduki kekuasaan yang panjang di Indonesia kan gitu tuh. 350 tahun ya Belanda, penjajahan Belanda di kita. Jadi dari abad berapa itu? Dari abad yang begitu lama dari kesultanan saja sudah mereka ada. Nah, ini subhanallah segitu beratnya Belanda berada dan ulama pun menjaga. Gitu. Subhanallah. Bagaimana karakter seorang penjajah dengan karakter ulama yang menjaga? Ini berat sekali ulama. Ulama mempunyai tugas yang sangat berat di saat seperti itu. Apa? Karena tidak saja dia melihat penjajahan, tapi perusakan akidah. Itu yang harus dijaga. Harus dijaga oleh para ulama. Ini Kang gitu. Jadi kembali ke tadi ya, dibangunnya titik nol, kemudian juga sejarah bagaimana para ulama menjaga, kemudian juga ada kedekatan emosional antara Banten dan Lampung, sehingga dikirim Adipati Minak Sangaji, yang mungkin tadi makamnya kita sudah lihat ya di samping itu lumayan besar. Inilah mungkin bagian dari bukti sejarah bahwa ternyata jejak dakwah Islam terutama di Anyar juga ada. Betul. Dan ini juga memang harus diketahui oleh masyarakat kita sekarang. Betul. Tidak hanya kemudian ini tempat wisata. Betul. Tidak hanya kemudian orang sekarang taunya di sana ada titik nol, bisa selfie dan sebagainya. Tapi kemudian juga kita harus tahu bahwa itulah titik awal sebenarnya di mana dulu ada interaksi perdagangan yang internasional. Betul, internasional. Negara lain juga. Negara lain pun datang. Ke wilayah Anyer. Nah, kalau kemudian kita melihat ke belakang banyak sekali sejarah yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat kita, terutama tadi ada Adipati. Kita melihatnya ini makam Minak Sangaji. Kemudian juga tidak nampak nih, artinya kalau pelabuhan yang sekarang orang melihat kayak pelabuhan katakanlah Merak begitu besar. Kalau dulu kan pelabuhan ekonomi, perdagangan, hasil bumi dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang pelabuhan yang dulu pernah ada itu di wilayah mana itu? Itu di wilayah Anyar. Pasar. Anyar Pasar. Jadi ya sekitar Anyar Pasar itu di belakangnya itu adalah laut. Nah, itu adalah ada semacam cekungan dari Pegadungan, kemudian Gudang Arang, kemudian Anyar. Nah, itu sampai ke Pelabuhan Paku. Nah, ini adalah wilayah pelabuhan internasional, perdagangan, perekonomian. Nah, jadi ini adalah wilayahnya. Dulu waktu kita masih kecil itu puing-puing keramik masih banyak berserakan di pinggir-pinggir pantai. Itu jadi menunjukkan bahwa keramik ini karakter dari Cina ya, gitu tuh. Kalau di tahun 17 16 itu kan ada dinasti Ming kalau nggak salah ya, dinasti Ming. Cuma tadi itulah
para sejarawan tidak banyak mengorek dan tidak pernah menggali bahwa di sini adalah daerah pelabuhan internasional, pelabuhan perekonomian internasional ya. Jadi jangan salah ya itu. Jadi kalau pelabuhan internasional saya katakan tadi tidak saja orang-orang non muslim yang datang, orang Islam pun artinya Jazirah Arab dahulu pun sebagai orang yang berdatangan ke negeri kita ini ya berdatangan juga mungkinan di Banten, sehingga mereka juga memberikan dakwah kekuatan akidah terhadap umat agar supaya mempertahankan akidah umat ini oleh dari serangan-serangan penjajahan Belanda kan gitu. Baik, Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kemudian membahas lagi satu kesimpulan tentunya ya. Artinya untuk para umat Islam, kaum muslimin ya, orang-orang yang kemudian mungkin saat ini tahunya Anyer adalah tempat wisata, kemudian ada titik nol, ada hal-hal yang kemudian bisa menarik bagi kita, tapi kita juga jangan melupakan tentang masalah sejarah masa lalu, yang dengan itu kita masih menjadi seorang muslim yang menjaga akidahnya. Tentu ini adalah bagian yang memang juga patut kita syukuri. Ternyata di Pelabuhan Anyer dengan segala macam bentuk interaksinya, dengan berbagai macam orang yang datang, tapi disitulah para sultan dulu kemudian menjaga akidah kita, dan ini patut kita syukuri. Nah, apa kemudian yang menjadi pesan katakanlah bagi generasi muda kita sekarang, sehingga akidah itu harus tetap dijaga dari sekian banyak katakanlah penjajah yang datang ke kita. Kita masih diberikan keyakinan bahwa kita masih seorang muslim, dan itu yang harus kita jaga. Kira-kira pesan apa, pesan moral untuk para generasi muda kita sekarang? Baik, tentu kita adalah generasi yang pernah dilakukan oleh orang tua-tua, para ulama-ulama kita yang terdahulu. Kita sekarang sudah hidup di dalam kenyamanan ya gitu. Kita harus kembali flashback ke belakang bahwa dahulu para ulama berjuang juga mempertahankan akidah, melawan sebuah kebatilan, melawan penjajahan, itu juga dilakukan. Dan perjuangannya adalah yang kita lihat, keberhasilannya yang kita rasakan sekarang. Beliau dahulu tidak berpikir bagaimana kenikmatan yang sekarang ini. Dirasakan sekarang. Nah, tentu sekarang juga sama, kita berpesan kami kepada para generasi sekarang ya, bahwa kita harus flashback. Kalau dahulu ulama orang tua-tua kita itu juga mempertahankan akidah dari serangan Belanda, maka kita juga harus mempertahankan diri kita dan mempertahankan agama kita dari serangan-serangan paham-paham yang mengkikis akidah umat kan gitu. Jangan sampai akidah umat sekarang ini, memang Belanda sudah tidak ada, tapi ajaran Belanda masih tetap ada. Maka kita harus jaga akidah umat agar supaya umat tetap istiqomah di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Nah, selanjutnya yang kedua, sebagai generasi yang dulu dididik dipacu dengan perekonomian ya, umat Islam juga tidak boleh lepas dari sebuah aktivitas berekonomi dengan syariah, berekonomi dengan yang baik, yang tidak saja menguntungkan tapi memberkahi dan meridhoi, kan gitu tuh. Ini harus menjadi tolak ukurnya. Tidak hanya bisnis. Kalau tidak baik, tidak halalan thayyibah, ini tinggalkan. Ya, seharusnya kita tinggalkan, tidak boleh dipertahankan ya gitu tuh. Tapi bagaimana yang halalan thayyibah yang sehingga akan menimbulkan, dulu Banten yang begitu makmur. Tapi sekarang subhanallah, kalau saya kedatangan dari Litbang Pusat dulu, pernah teman-teman dari Litbang Pusat datang ke kita, datang ke wilayah pertanian, perkebunan kita. Ustaz, Banten kok sekarang berbeda dengan dulu ya? Apa yang berbeda? Kalau dulu hutan jadi kebun,
Tapi kalau sekarang di Banten kebun jadi hutan. Apa itu maksudnya? Artinya sekarang kebun-kebun kita tidak banyak yang menggarap. Oh. Subhanallah, kebunnya seperti jadi hutan, jadi alas kata orang anyarnya gitu. Jadi alas, tidak bersih, tidak dirawat, tidak dipelihara. Nah, inilah mudah-mudahan nanti pemerintahan kita juga mengedukasi masyarakat supaya gemar menanam, gemar berkebun. Yang jangan sampai kebunnya seperti hutan akhirnya dijual kepada oligarki-oligarki yang habis akhirnya dikuasai oleh oligarki dan akhirnya tidak teruruskan dan akhirnya rakyat menjadi miskin. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan nanti edukasi masyarakat yang masih punya lahan, yang belum punya lahan nggak minta bantuan kepada pemerintah untuk menggarap lahan-lahan yang ada. Saya kira yang menjadi tolak ukurnya sebagai umat Islam generasi yang sekarang ini adalah generasi warisan dari orang tua kita yang dahulu di Anyer ini ya, dan di Banten secara umum ya harus tetap di bawah naungan Kesultanan Banten sebagai kekuatan Banten dengan akidahnya. Ya kita harus kuat dengan akidah yang kuat juga untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pesan tadi sudah disampaikan sebagai penutup akhir dari diskusi kita, obrolan kita saat ini, dan alhamdulillah sedikit banyak kita mendapatkan pengetahuan Banten dulu dan sekarang, kemudian juga banyak mendapatkan informasi-informasi baru terkait dengan wilayah Anyer. Mudah-mudahan di sesi berikutnya, di sesi yang lain kita akan membahas wilayah Anyer yang lain tentang hal-hal yang kemudian bisa membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita bisa menambah wawasan. Terutama yang harus kita jaga adalah bagaimana agar akidah kita, keislaman kita tetap terjaga, dan disitulah ada dakwah yang kemudian menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan kepada yang lain. Demikian yang ingin saya sampaikan pada sesi acara ini. Mudah-mudahan di sesi berikutnya akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.